Ya, jadi ini adalah tugas besar PMS TPBM kelompok 8. Jadi tema kita adalah perbedaan proporsi mahasiswa atau mahasiswi yang nyaman melaksanakan studi from home di tengah pandemik COVID-19. Jadi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anzan 04 18 10 14, Arjun 04 18 10 16, Daniel 04 18 10 24, Dimas 04 18 10 28, Erwin 04 18 10 36, Faras 04 18 10 40, Muhammad Aldiansah 04 18 10 49, M Rizky Fadila 04 18 10 61, Edward Yulio 07 18 10 32. Ya, jadi outline dari video kali ini tentang tugas besar yang kami kerjakan, yaitu yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, ada tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan laporan tugas besar kami. Outline pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Ya, latar belakang dari tugas besar kami yaitu adalah statistik berguna dalam penyusunan model, perumusan hipotesis, pengembangan alat, pengambilan data, penyusunan rancangan, penelitian, penentuan sampel, dan analisis data yang kemudian data tersebut diimplementasikan sehingga bermakna. Hampir semua penelitian ilmiah dilakukan terhadap sampel kejadian dan atas dasar sampel itu ditarik suatu generalisasi pasti mengalami error. Disinilah salah satu tugas statistik, bekerja atas dasar sampel bukan populasi. Dengan demikian pengujian hipotesis dapat kita lakukan dengan teknik-teknik statistik. Dalam mempelajari ini kita dibantu untuk menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan yang lebih baik. Ya, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan data kenyamanan mahasiswa atau mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan dalam kegiatan studi from home dengan metode simple random sampling. Yang kedua, bagaimana ukuran pemusatan dan penyebaran data pada data tingkat kenyamanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam kegiatan studi from home. Yang ketiga, bagaimana estimasi dan uji hipotesis pada data tingkat kenyamanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam kegiatan studi from home. Jadi tujuan dari tugas besar kami yang pertama untuk mengetahui cara mengumpulkan data singkat tingkat kenyamanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam kegiatan studi from home dengan metode simple random sampling. Yang kedua untuk mengetahui ukuran, pemusatan, dan penyebaran data pada tingkat kenyamanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam kegiatan studi from home. Yang ketiga, mengetahui estimasi dan uji hipotesis pada data tingkat kenyamanan mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan dalam kegiatan studi from home. Outline kedua, tinjau pustaka. Simple random sampling. Dalam pengambilan data pada survei ini, teknik simple random sampling dipilih sebagai metode untuk mengambil sampel sehingga diperoleh perbedaan proporsi mahasiswa yang nyaman melaksanakan studi from home di tengah pandemik COVID-19. Mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2017, 18, dan 2019. Statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif ini adalah bagian dari ilmu statistika yang hanya mengolah menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Dengan kata lain, hanya melihat gambaran secara umum dari data yang didapatkan. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi
presentasi dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Nah, statistika inferensia bisa disebut statistik inferensia adalah teknik analisis data yang digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dengan hasil yang akan didapat pada populasi secara keseluruhan. Jadi statistik inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. Outline ketiga, metode kerja. Jadi, waktu dan tempat pelaksanaan dalam pengambilan data ini kita lakukan dengan menyebar kuesioner secara online yang dilakukan melalui Google Form yang disebar ke seluruh mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan atau di luar Institut Teknologi Kalimantan melalui personal chat kepada sampel. Kuesioner online mulai disebar pada Senin 27 April 2020. Pengambilan data pada penelitian ini adalah lingkungan kampus Institut Teknologi Kalimantan dan di luar kampus. Nah, populasi dan sampel penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan yang terdiri dari 14 program studi dan luar Institut Teknologi Kalimantan dengan jumlah mahasiswa sebanyak 261 orang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebesar 158 mahasiswa. Cara mendapatkan sampel itu dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Jadi, teknik sampling atau teknik sampling simple random adalah teknik dalam pengambilan data atau sampel secara acak terhadap semua populasi yang ada tanpa memperhatikan syarat apapun di dalamnya, sehingga setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Untuk metodenya, dalam mengambil sampel acak ini peneliti menggunakan metode undian. Setelah semua nama mahasiswa diurutkan berdasarkan prodi dari 1 sampai 261 nama, maka diambil atau dipilih satu persatu nama dengan bantuan web random untuk mengacak angka sehingga didapatkan sebanyak 150 nama. Dari situlah sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini. Jadi, kita menggunakan teknik sampling pada tugas besar kelompok kami. Data dan analisis data. Data yang kami peroleh dari teknik ini cukup beragam, yang artinya tidak ada perhitungan secara khusus untuk atau pembagian secara merata bagi setiap prodi yang ada. Semua diambil secara acak, jadi semua sampel memiliki kesempatan yang sama atas seluruh populasi yang ada, bukan berdasar seberapa banyak anggota dalam setiap prodinya. Jadi selanjutnya ada tahap penelitian. Adapun tahapan penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini terdapat pada bagian ini. Jadi yang pertama itu adalah pembuatan kuesioner dengan Google Form. Selanjutnya tiap anggota kelompok
menyalin kuesioner. Selanjutnya menyebar kuesioner di grup-grup media sosial dan personal chat ke sampel. Selanjutnya diskusi kelompok mengenai pengolahan data. Selanjutnya pengolahan data statistik, deskriptif, dan inferensia. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kelompok kami lakukan untuk mengolah data yang telah kita dapat untuk tugas besar kami. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jadi cara kerja teknik sampling data yang diperoleh pada penelitian ini diperoleh dengan teknik simple random sampling. Teknik ini cukup mudah untuk dilakukan sebab dari seluruh populasi diambil secara acak sebanyak sampel yang dibutuhkan tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Teknik ini sangat adil karena tiap anggota dalam populasi yang ada mendapat kesempatan yang sama untuk bisa menjadi sampel pada penelitian ini. Teknik ini berlaku untuk populasi yang homogen. Seperti penelitian yang dilakukan, populasi adalah homogen yakni kenyamanan mahasiswa terhadap kondisi WFH di Institut Teknologi Kalimantan dan luar. Yang kedua, kita mendapatkan data sebanyak 261 orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel statistik deskriptif. Pada statistik deskriptif dilakukan perhitungan dan meliputi mean rata-rata. Yang kami gunakan adalah hipotesis 2 rata-rata. Selain itu, data yang digunakan adalah data-data kelompok karena isi dari sampel pada penelitian ini memiliki 2 populasi, yaitu yang menjawab ya dan yang menjawab tidak pada tiap pertanyaan yang kami berikan. Ya, statistik inferensia. Jadi perhitungan pada statistik inferensia untuk penelitian ini hanya berupa pengujian hipotesis rata-rata untuk satu rata-rata atau mean. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Diketahui rata-rata seperti di bawah ini sebelum peneliti mengambil hipotesis rata-rata sebesar 33,3% dan tidak sebanyak 63,3%. Akan dibuktikan apakah hipotesis yang diambil diterima atau ditolak. Peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%. Jadi outline terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada tugas besar kelompok kami yaitu yang pertama adalah pengumpulan data mengenai tingkat kenyamanan dalam kegiatan studi from home di tengah pandemi COVID-19 sebagai percobaan pengambilan sampel dengan teknik simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengambil sampel secara acak dari seluruh populasi yang ada sehingga semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama. Yang kedua, setelah dilakukan penelitian dan perhitungan, ukuran penyebaran dan pemusatan dari data tingkat kenyamanan mahasiswa dapat diketahui, yaitu rata-rata mahasiswa merasa tidak nyaman dengan data sebesar 3,8, kemudian sebesar 28,5. Modus terbesar berada pada prodi sipil, rank sebesar 3,5, varian sebesar 40, dan standar deviasi sebesar 6. Yang ketiga, setelah ditarik hipotesis yaitu sebesar 17,11 dan kemudian hipotesis tersebut diuji dengan pengujian hipotesis suatu rata-rata, hasilnya menunjukkan bahwa hipotesis awal sebesar 33,3 yang diberikan dapat diterima, kemudian diuji dengan uji proporsi menyatakan bahwa benar sebanyak 63,6 mahasiswa merasa nyaman atau tidak nyaman. Yang keempat, dari data sampel didapatkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa tidak nyaman dalam kegiatan work from home. Saran berdasarkan pembahasan maka didapatkan saran hal sebagai berikut. Yang pertama, karena dalam pengerjaan pencarian sampel tidak dapat dilakukan dalam 1 hari dan juga apabila hanya mengandalkan Google Form, ditakutkan data yang didapat tidak memenuhi kebutuhan karena lambatnya respon dari sampel. Maka pengumpulan data sebaiknya dilakukan sesegera mungkin dan jauh-jauh hari dari deadline pengumpulan laporan tugas besar PMS. Yang kedua, perhitungan yang dilakukan harus teliti karena dengan jumlah sampel yang banyak menyebabkan kemungkinan kesalahan semakin besar dalam
proses pengerjaan pengolahan data.